Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan mini riset strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS MA dengan dosen pengampu Bapak Zainur Rafiq MPDI. Yang pertama yaitu strategi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS. Dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam juga perlu sekali menggunakan strategi pembelajaran supaya memudahkan proses belajar mengajar. Untuk strategi yang pertama, panduan membaca. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa membaca teks bacaan dengan panduan kisi-kisi pertanyaan dari guru. Yang kedua, siswa secara bergiliran menjawab kisi pertanyaan. Yang ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya yaitu menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Strategi yang kedua, everyone is a teacher here. Langkah-langkahnya, yang pertama, masing-masing siswa menulis pertanyaan tentang materi. Yang kedua, pertanyaan tersebut kemudian ditukar dengan temannya. Yang ketiga, masing-masing siswa mencoba menjawab pertanyaan yang telah didapatkan. Yang terakhir, yaitu siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya yaitu menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Strategi yang ketiga, group resume. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa secara berkelompok meresum materi yang telah diberikan guru. Yang kedua, masing-masing kelompok menunjuk wakilnya untuk mempresentasikan hasil resum. Yang ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Contoh penerapannya, menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian, strategi yang terakhir yaitu reading aloud. Dalam strategi ini dapat membantu siswa berkonsentrasi mengajukan pertanyaan dan mengunggah diskusi. Langkah-langkah yang pertama yaitu secara bergiliran siswa membaca teks materi secara keras. Yang kedua, setiap siswa yang membaca teks tersebut yaitu yang mengandung poin penting saja. Yang ketiga, siswa mendengarkan klarifikasi dari guru. Untuk contoh penerapannya yaitu menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi, strategi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah perencanaan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain termasuk penggunaan metode, pemanfaatan sumber daya, materi, media untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Halim. Baik, selanjutnya akan melanjutkan pembahasan yang kedua yakni hambatan dalam pembelajaran SKI di MTS. Menurut narasumber kami yakni Ustadz Dauraini SPD, ada beberapa hambatan atau problematika dalam pelaksanaan pembelajaran SKI yang ada di dalam MTS. Di antaranya problematika peserta didik. Problematika di sini bisa menjadi latar belakang ataupun mungkin kondisi dari peserta didik, kemudian tenaga profesional guru SK yang tidak kompeten atau tenaga guru yang tidak pada bidangnya, kemudian fasilitas ataupun sarana prasarana dari buku paket, misal buku Sirah Nabawiyah dan juga buku-buku penunjang lainnya ataupun alat penunjang lainnya. Kemudian yang terakhir yakni tentang hambatan waktu ataupun jam pelajaran yang sangat terbatas, sangat singkat. Karena kalau di sekolah itu biasanya hanya sekitar 45 menit ataupun bahkan kurang dari itu. Ditambah lagi kondisi dalam pembelajaran pada masa pandemi Covid ini. Masa pembelajaran tatap muka pun dibatasi sangat terbatas dan juga lebih singkat dibandingkan dengan waktu-waktu atau jam pelajaran sebelum COVID-19 seperti itu. Poin berikutnya yaitu mengenai tantangan dalam pembelajaran SKI di MTS. Dari hasil wawancara kami terkait tantangan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hambatan dari pembelajaran SKI di MTS lainnya. Di antara kendala yang dialami dalam pembelajaran SKI yaitu yang pertama, adanya latar belakang peserta didik yang berbeda-beda.
Yang kedua, latar belakang pendidikan guru yang tidak berkompeten. Dan yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar SKI. Dari beberapa kendala di atas, ada beberapa tantangan dalam pembelajaran SKI di MTS tidak jauh berbeda dengan hambatan. Maka dari itu, yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah bagaimana bisa mencari solusi dalam tantangan pembelajaran SKI supaya tercapai tujuan dari pembelajaran SKI tersebut. Pendidik harus memahami dari latar belakang siswa, yang mana tidak semua siswa pernah belajar SKI di sekolah dasar, maka harus diajari dari awal. Kemudian memperhatikan akan latar belakang guru. Ini yang penting dan harus diperhatikan secara lebih, sebab apabila guru tidak memiliki latar belakang yang berkompeten dalam bidang SKI, nantinya akan sulit dalam mempelajari SKI dan juga akan sulit menjelaskan pada peserta didik. Maka sekolah harus benar-benar memilih dan menentukan guru yang mahir dalam bidang SKI. Kemudian, dalam hal sarana prasarana juga perlu diperhatikan guna menunjang keberlangsungan pembelajaran SKI utamanya di MTS, misal dari buku paket, buku sirah nabawiyah, dan lain sebagainya, supaya siswa juga menjadi lebih tertarik dalam belajar SKI, sehingga tujuan dalam pembelajaran SKI bisa tercapai dan terpenuhi. Baik, itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.